Halo, selamat malam. Selamat bertemu kembali dengan saya, pengacara Sumarni. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan klien saya. Bolehkah tidak mediasi, Bu? Saya tidak mau mediasi. Nah, begini Bapak Ibu ya. Sekarang ini yang namanya proses persidangan di pengadilan itu semuanya wajib mediasi. Karena ini adalah aturan dari Mahkamah Agung bahwa semua proses persidangan di pengadilan sebelum dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok persidangan diwajibkan untuk dilakukan mediasi. Mediasi ini adalah upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Jadi di pengadilan sebelum sidang utama berjalan maka harus mediasi dulu. Jadi mediasi bisa mediator dari pengadilan, dari hakim, bisa juga para pihak mengajukan mediator dari luar yang ditunjuk oleh para pihak. Dalam hal ini mediator berusaha untuk memberikan nasihat-nasihat kepada para pihak untuk musyawarah dulu, untuk dilakukan bicara dari hati ke hati. Siapa tahu masih ada jalan keluarnya dan masih bisa upaya perdamaian. Tapi ini sifatnya juga tidak memaksa ya. Kalau misalnya para pihak tidak mau berdamai, tidak terjadi kesepakatan perdamaian, maka mediasi dinyatakan gagal dan proses persidangan akan dilanjutkan. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya persidangan pasti ada mediasi. Karena ada beberapa klien saya, terutama klien perceraian, karena mereka sudah lama sekali berkelahi ya. Tiap hari bertengkar, dan sampai pada akhirnya di titik yang benar-benar udah emosi tingkat tinggi. Jadi begitu proses perceraian, Ibu, saya tidak mau berdamai, saya tidak mau mediasi, saya tidak mau ada perdamaian. Begini Bapak Ibu ya, mediasi itu sifatnya wajib, tetapi tidak memaksa Bapak Ibu harus berdamai, tidak. Mediasi dalam hal ini hanya sebagai upaya. Siapa tahu para pihak ini bisa terjadi kesepakatan perdamaian setelah dapat nasihat dari mediator. Karena mediator berusaha untuk memberi nasihat yang betul-betul bisa menyentuh hati para pihak, begitu ya. Tapi kalau misalnya para pihak tidak mau berdamai ya tidak bisa dipaksakan. Kalau memang tidak terjadi kesepakatan perdamaian, maka akan dibuat berita acara mediasi gagal, perdamaian gagal, dan akan dilanjutkan dengan sidang perkara. Biasanya mediasi itu dilakukan selama 40 hari kerja. Ya terkadang tidak sampai 40 hari kerja sudah dinyatakan mediasi gagal. Kadang-kadang ya sampai 40 hari kerja masih dilakukan upaya perdamaian, masih dilakukan mediasi. Siapa tahu para pihak terjadi kesepakatan, terutama ini menyangkut misalnya hak asuh anak ya. Kalau menyangkut hak asuh anak itu biasanya mediasinya itu alot sekali mediasinya, begitu ya.